Pemirsa, Bank Indonesia memperkirakan inflasi pada September 2020 tetap terkendali. Meskipun demikian, adanya Hari Raya Galungan dan peningkatan kegiatan pariwisata pada September 2020 berpotensi memberikan tekanan harga. Kepala Perwakilan BI Bali Trisno Nugroho mengatakan menghadapi potensi tantangan tersebut, BI Bali akan tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Guna memastikan inflasi terjadi dalam kisaran sasaran nasional, TPID Kabupaten Kota dan Provinsi Bali senantiasa berupaya menjalankan program 4K, yakni kestabilan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif, termasuk ikut serta mendukung program pemerintah untuk meningkatkan penyerapan komoditas pertanian, utamanya hortikultura, dengan berbagai program seperti pasar gotong royong. Tentunya semua itu tetap memperhatikan protokol kesehatan. Pada Agustus lalu, Bali kembali mengalami deflasi. Penurunan harga terjadi pada kelompok makanan bergejolak atau volatile food dan barang yang diatur pemerintah atau administered prices. Sedangkan kelompok inflasi inti atau core inflation menunjukkan peningkatan. Penurunan harga sebagian besar disebabkan oleh berlanjutnya penurunan harga pada komoditas daging ayam ras, angkutan udara, sekolah dasar, bawang merah, dan pisang. Menurut catatan BPS, deflasi Bali sebesar minus 0,16% MTM masih menunjukkan deflasi dari bulan sebelumnya yang sebesar minus 0,39% MTM. Deflasi Bali ini lebih dalam dibandingkan dengan deflasi nasional yang tercatat sebesar minus 0,05% MTM. Deflasi terjadi di dua kota IHK, yaitu Denpasar sebesar minus 0,12% MTM dan kota Singaraja sebesar minus 0,42% MTM. Secara tahunan, inflasi Bali tercatat sebesar 0,49% YoY, lebih rendah dibandingkan dengan nasional yang sebesar 1,32% YoY. Kelompok volatile food mengalami deflasi sebesar minus 2,01% MTM, lebih dalam jika dibandingkan dengan Juli 2020 yang sebesar minus 1,37% MTM. Penurunan terdalam berlanjut untuk komoditas daging ayam ras, bawang merah, dan pisang. Turunnya harga bawang merah terjadi seiring sudah dimulainya panen bawang merah di berbagai sentra nasional di tengah permintaan yang stabil. Adapun penurunan harga daging ayam disebabkan oleh normalisasi pasokan pasca langkanya daging ayam pada semester 1 2020. Kelompok barang administered prices tercatat deflasi sebesar minus 0,50% MTM. Penurunan tekanan harga pada kelompok ini disebabkan oleh turunnya tarif angkutan udara. Penurunan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan maskapai untuk meningkatkan jumlah penumpang. Kelompok barang core inflation pada Agustus mencatat inflasi sebesar 0,34% MTM, naik dibandingkan dengan bulan Juli yang deflasi sebesar minus 0,11% MTM. Peningkatan ini terjadi terutama didorong oleh peningkatan harga emas perhiasan, canang sari, dan air kemasan. Peningkatan harga emas perhiasan disebabkan oleh peningkatan harga emas dunia yang masih berlanjut akibat re-emergensi COVID-19 di beberapa negara. Sementara itu, naiknya harga canang sari sejalan dengan mulai dibukanya industri pariwisata serta menyambut rangkaian Hari Raya Galungan dan Kuningan. Swardika Bisnis Bali melaporkan.